Rusia sempat menginvasi di Ukraina, dan itu tuh beneran bikin Sweden sama Finland tuh merasa kayak, oh kayaknya we have to be careful deh with this country. Ibaratnya kita cuma berdua aja di ruangan ini, terus tiba-tiba saya masuk ini bawa bola, Wah, cukup serem ya. Ada nggak sih kebijakan dari Swedia ini berubah? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Saya Dinda Syafira sebagai host, dan di sini saya kedatangan dua narasumber yang menarik nih teman-teman. Di samping kiri saya ada si, Halo, aku Shaluna Nursofa, aku mahasiswa HI Unila. dan juga ada si, Saya juga mahasiswa HI Unila, saya Rahmat Mudawi. dan satu editing yang paling kece nih. Kita perkenal dulu dong, siapa namanya? Hai, nama aku Azhar Musliza. Aku biasa dipanggil Ara. Kok kayak cewek gitu ya? Iya sih, emang cewek Ada. Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Kayaknya topiknya hangat banget ya, hot gitu ya. Iya benar banget Ara. Di sini kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang Sweden Security Policy Transformation after NATO membership gitu. NATO? Apa sih NATO? NATO, Gak banyak orang tahu ya. iya aku dulu kan NATO kalau misalkan kamu tahu. Kalau saya sih kepikirannya itu sih, makan dari Jepang itu sih. Itu rata kan ya? Kayaknya enggak deh. Mungkin Luna tahu NATO itu apa. Oh, Oh, aliansi militer yang kau maksud? iya benar banget. 100 berkah Oke, Oke, untuk pembahasan lebih lanjut agar topik ini makin panas dan lebih mendaging ya untuk dibahas oleh teman-teman kita semua, langsung aja kita cus ke pembahasannya. Oke nih teman-teman, jadi kita kan udah mention dikit nih tentang topik yang akan kita bahas, yaitu tentang Sweden Security Policy Transformation after NATO membership. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita yang kece banget. Nah, untuk pembukaannya, boleh dong aku tanya dikit ke kalian, bagaimana apa faktor utama yang menyebabkan si Swedia ini join ke organisasi seperti NATO ini? Apa tanggapan kalian? Mungkin bisa. Silakan Bro. Baik, untuk Rahmat, ya, akan dijelaskan oleh Rahmat. Oke ya, mungkin kalau kita ngomongin Swedia, NATO, ini kita sedikit jelaskan dulu ya mungkin ya, atau teman-teman mungkin lupa di rumah. Kan kalau Swedia ini tuh dia tuh adalah negara yang letaknya dekat Rusia. Lebih tepatnya dia sekitar di barat atau barat lautnya Rusia. Nah, NATO itu kan dia aliansi militer yang anggotanya itu mayoritasnya negara Eropa ya, Iya, betul kan? Nah, jadi dengan adanya Swedia ini masuk ke NATO itu sebenarnya bukan kayak ibarat kita sebagai mahasiswa gabung ke circle, nggak sesimpel itu teman-teman. Kalau misalkan negaranya nggak sih? Iya banget. Nah, karena Swedia itu dia tuh terkenalnya itu negara netral, tahu nggak negara? Negara netral tuh kayak nggak mihak antara kubu satu sisi kubu dengan kubu yang lain gitu nggak sih? Betul. Emang ada kubu apa aja? Kubu. Ya, kan Jadi, kita ada kubu barat dan kubu iya, timur ya. benar. Nah, jadi fun fact-nya Swedia sama sebenarnya ada negara tetangganya itu Finlandia, itu tuh tadinya tuh negara netral yang sering jadi tuan rumah untuk mediator apabila negara itu konflik. Nah, coba kalian bayangin nih, misalkan kalian dalam suatu circle, misalkan kita bersirkel yang bertiga ini nih. Tiba-tiba saya ribut nih sama si Safira nih. Biasanya bener angin. Tapi tiba-tiba di suatu malam gak ada hujan, ini si Luna dukung dia. Saya gimana? Nah, bayangkanlah seperti itu. Jadi misalkan saya Rusia melihat negara Swedia netral, terus tiba-tiba join circle NATO, nah itu sebenarnya ada sebuah problematika. Gitu. Kalau dari saudara dulu gimana kira-kira? Iya, menurut pandangan Shaluna. Bentar ya. Kan kalau Swedia ini kan negara Eropa tuh. Dengar-dengar kalau Shaluna ini suka tentang topik gitu. Oke, kita jelasin dulu what is NATO first ya. NATO kan the North Atlantic Treaty Organization kan. Isinya tuh mungkin ibaratnya ibunya si NATO ini bisa dibilang Amerika Serikat kan. Nah, Amerika ya. iya, Kayaknya Amerika lagi hot Serikat. banget ya negara satu ini ya. Kenapa itu? Sains banget. Oke, silakan. Nah, terus negara ini kan membentuk NATO bersama sekutu-sekutunya kan. Nah, NATO ini sebelumnya itu bersaingan sama CSTO. CSTO sampai sekarang masih ada sih. Ya, masih CSTO itu Aliansi militer juga. aliansi militer juga, cuma kayaknya berpatoknya ke Rusia dan bekas-bekasnya Uni Soviet gitu. Nah, Ini NATO sama CSTO ini sering ribut nggak kayak tikus kucing? maybe yes, maybe no. Oke. Tanya berarti ya. Oke, bagus semuanya.
Lanjut untuk pertanyaan kedua ya teman-teman. Kalau di sini kan kita sebagai mahasiswa hubungan internasional ya, apa sih pandangan kalian berdua sebagai mahasiswa HI Unila nih terhadap isu ini? Karena kan kita punya berbagai macam perspektif nih. Bisa nggak disebutnya kayak realismenya atau liberalismenya dalam konteks terhadap topik ini yang kita bahas? Oke, siap. Pertanyaannya menarik ya Mbak Safira ya, kok Mbak lagi Kak ya Mbak Safira ya. Kakaknya udah kelihatan ceria ini, kayaknya smart juga ini. Jadi, oke. Nah kalau saya sendiri ya, saya kan mahasiswa HI Unila. Sebagai bukti saya udah pakai PDH-nya. Ini just info aja, ini PDH HI Unila ya. HI Unila dari Extra 2014, sedikit promosi teman-teman. Kalau sebagai mahasiswa HI Unila, kami ini sering diajarkan paradigma. Apa itu paradigma? Itu adalah sebuah pandangan, sebuah POV lah, atau kacamata sederhananya ketika kita menghadapi dan menilai suatu peristiwa. Nah, tadi yang disebut sama Kak Syafira, tadi apa liberal? Dan realisme. Liberalisme dan realisme itu salah satunya. Itu ibarat kalau misalkan kita melihat kasus. Kalau kasus dalam sehari-hari itu misalkan nih Syafira ribut sama Syaluna gitu. Kalau realisme itu biasanya melihat suatu peristiwa itu dia melihat kalau setiap negara itu tuh punya kemauan keinginannya pribadi masing-masing gitu. Dan semua negara itu semuanya itu saling bermusuhan dan ingin memenuhi keinginannya masing-masing gitu. Atau bahasa akademiknya national interest. Sedangkan liberal itu dia lebih kalau kita tuh hidup tuh harus baik-baik loh. Jadi Syafira sama Syaluna harus baik-baik terus, gak boleh ribut. Dan menjalin kerjasama seperti Betul. itu. Tapi apakah seorang manusia selalu seperti itu dalam kehidupannya? Tidak kan? Ibarat yin dan yang dah, ada sisi hitam, sisi putih kan? Gitu. Makanya kenapa di HI itu ada realisme, ada liberalisme, itu karena emang dua perspektif ini berbeda seperti itu. Dan sebagai mahasiswa HI itu sudah sering diajarkan ya. Kalau dari saudara lu gimana kira? Anda kan INTJ nih, kayaknya cermat nih kalau menilai sesuatu seperti itu. Bukan INTJ, I am ENTP. Oke, sorry. Perfect guys. Okay, TMI, please. Okay. From in my opinion ya, dari cara pandang, maybe dari cara pandang saya melihat this case Sweden, why did they decide to join in NATO? It's because dia kan tadi udah bilang kan kayak NATO, Sweden and Finland itu netral, kayak pihak netral, pihak netral yang harusnya nggak berpihak ke NATO, nggak berpihak ke CSTO, ke blok manapun. Tapi kan ada something ya between, something behind alasan kenapa si Sweden dan terutama Finland itu akhirnya gabung ke NATO. Ternyata alasannya tuh karena Rusia sempat menginvasi Ukraina, dan itu tuh beneran bikin Sweden sama Finland tuh merasa kayak kayaknya we have to be careful deh with this country. Kayaknya we have to be kayak was-was deh sama Rusia ini gitu. Akhirnya jadi actually pandangan aku ke kenapa akhirnya Sweden ini gabung ke NATO is mungkin dari pandangan realis. Sebenarnya Sweden ini mementingkan dirinya sendiri juga, iya nggak? Itu masuk ke pandangan realis. Tapi mungkin dari pandangan liberalisme yang kerjasama itu juga bisa masuk gak sih? Tapi aku boleh ngomong gak sih? Iya. Menarik ya. Boleh tambahin. Sekedar fun fact ya, tadi kalau untuk Rusia itu menyerang Ukraina itu ada di tahun 2022 di Februari. Terus kalau untuk Finlandia itu masuk ke NATO itu pada April di 2023 ya. Dan untuk Swedia itu ada di 2024, tepatnya 7 Maret gitu. Nah, kalau kita lihat tentang peristiwa ini sebenarnya make sense, betul nggak? Make sense. Kenapa? Karena dengan Rusia menyerang Ukraina, terus wajar dalam panik. Ibarat saya Gerut sama Safira yang di sini nih, orang-orang di sini pasti panik dong. Apalagi Syaluna yang ibarat Finlandia dan Swedia yang letaknya di tengah-tengah antara NATO dengan CSTO. Bayangin misalkan kita ribut, misalkan ribut, dia kenaan kan? Iya. Ya itu alasan kenapa dia masuk gitu. Oke, pembahasannya cukup menarik ya teman-teman. Lanjut kita cus ke nomor 3 nih. Oke, siap. Pertanyaan nomor 3 nih. Oke, di sini kan NATO kan baru join ke Swedia. Betul. Baru join ke NATO. Nah, ada nggak sih kebijakan dari Swedia ini berubah
after atau before-nya dari sebelum join NATO atau sesudah NATO? Sesudah kebijakannya. Iya, yes. Oke. Menurut pandang kalian nih bagaimana nih? Oke, sini ya. Rahmat duluan nih. Kebetulan saya suka sama hal-hal baru kayak gini ya. Wow. Swedia nih. setelah masuknya NATO di 2024 ada di bulan Maret itu ada beberapa kebijakan yang berubah dari Swedia. Seperti yang udah disinggung nih sama Kak Syafira sama Kak Muna tadi, itu kalau Swedia itu negara netral, ya sebagai mediator dalam konflik ataupun kesepakatan internasional yang ada. Nah, dengan adanya masuk ke aliansi militer yang ibaratnya circle dalam kemiliteran dan keamanan dunia, itu tuh Swedia mengubah yang tadi itu sifatnya hanya bertahan diri sendiri, itu dia mengubah menjadi collective security atau keamanan bersama yang buat against all tadi. Iya. Gitu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pastinya terlihat adalah Swedia dan Finlandia yang tadinya netral itu bisa menjadi tempat untuk pelatihan militer ataupun pangkalan militer dari NATO untuk dibangun di negara sana. Gitu. Nah, cuman sayangnya ya teman-teman, ketika adanya pangkalan militer dibangun di dekat area suatu negara yang merupakan negara kemusuhan, itu bisa muncul ketegangan. Ya berarti kalau misalkan dalam teori itu ada yang namanya teori security dilemma. Apa tuh? Kok bisa dijelasin ke security dilemma tadi? Ibaratnya kita cuma berdua aja di ruangan ini. Terus tiba-tiba saya masuk ini bawa golok, bawa katana. Cukup serem ya. Tiba-tiba banget. Kira-kira kalau saya kayak gitu, terus dianggapnya di pojok ruangan ini ada golok juga, kamu diem aja apa ngambil golok itu? Ngambil golok doang, soalnya kayak ngerasa terancam gitu gak sih? Iya kan? Padahal saya masuk aja kan ibarat tuh mainan kan, mainan masih mainan ke dia, gitu. Nggak ada yang tahu kan? Nah inilah security dilemma. Ketika negara itu saling suspicious, curiga, ketika adanya militer, ya itu salah satu kebijakan yang berbeda. Gitu. Kalau dari saudara itu ada preferensi sendiri gitu? Bentar ya. Salah satu perubahan kebijakan keamanan dari gabungnya Sweden ke NATO is naiknya anggaran militer supaya bisa menuhin standarnya buat gabung sama NATO. Oke, belanja. Gabungnya, setelah gabung akhirnya dia naikin sekitar 2% atau enggak berapa persen untuk at least kayak minimal 5% gitu loh anggaran militernya Sweden untuk akhirnya gabung ke NATO. Nah, terus abis itu juga setelah gabung sama NATO, Sweden ini jadi lebih terintegrasi, ibaratnya ya kiblatnya si NATO ini. Terus abis itu secara strategis actually ini menguntungkan banget buat NATO karena Sweden ada di tengah-tengah, iya, like di Rusia, sekitaran Baltic, something like that. Terus abis itu ada pulau Gotland atau pulau apa ya? I think it's Gotland deh, pulau Gotland yang itu tuh beneran bisa jadi titik penting buat NATO. Oke, jadi bisa dibilang si Swedia ini setelah join ke NATO banyak perubahan yang terjadi. Contohnya kayak ekonomi tadi kayak GDP. Karena sekedar gambaran untuk negara besar lainnya seperti Amerika itu dia mengeluarkan anggaran itu sekitar 3,5 GDP gross domestic product dari negaranya. Dan setelah adanya konflik ini, itu tuh Amerika nggak cek loh sampai jadi 5%. Wah itu duitnya gede loh itu. Sebagai gambaran itu kurang lebih sekitar $1 triliun kalau untuk 5%-nya Amerika. Okay. Itu duit cukup udah bisa jadi rumah nggak sih? Wow, iya sebenarnya. Jadi selain ekonomi, kebijakan strategis juga antara negara-negara ini dan keamanan politiknya juga seperti kan. Oke, untuk pertanyaan terakhir di sini apa sih pandangan kalian sebagai mahasiswa hubungan internasional yang Gen Z banget, yang tiap hari tuh scrolling sosial media, entah Instagram atau X yang dimana isu ini kan booming banget. Pandangan kalian tuh terhadap isu ini seperti apa dan bagaimana sih cara kita mempresentasikan kita sebagai mahasiswa HI terhadap isu ini? Oke. Boleh dulu deh, soalnya saya ini nih ketika dengar ini ya, medsos saya itu sekarang isinya bom, pesawat. Karena konflik ini tuh merambat ke sini akan mengaruh ke sektor lokal juga. Dan apa secara personal saya ingin mengatakan, please jangan perang karena apa? Materi teori HI kami nambah banyak. Materi teori kami nambah banyak karena konflik HI itu lahir dari sebuah perang dunia guys. Itu ada perang gitu. Jadi dengan adanya perang ini nambah banyak gitu. Itu kalau secara personal kita aja. Kalau secara seriusnya nih,
yang pertama kita harus melek ya mengenai isu internasional. Iya, betul. Karena kita udah ada medsos, jadi isu-isu internasional itu bukanlah sebuah hal yang sulit dijangkau. Jadi ya sesekali kita pahami minimal negara ini lagi perang, kita tahu kalau ini perang kira-kira kita jadi gak dapat barang ini kayak gitu sih. Mungkin bisa dilengkapin sama Luna ya. Kalau back in my opinion kan, pandangan aku terhadap Swedia yang bergabung sama si NATO ini, Baik, Luna. alias aliansinya Amerika Serikat Donald Trump ini guys. Actually sebenarnya keputusan Swedia nih buat gabung itu gak bisa dikatakan benar atau salah, because pasti dia punya kayak tadi dia punya banyak alasan kayak sebelumnya kita udah pernah highlight kan, kita udah sebutin tadi ada latar belakang kenapa akhirnya si Swedia ini bergabung sama NATO. Yes, actually mungkin itu adalah keputusan terbaik yang bisa diambil sama Swedia, mengingat sebenarnya dia juga bisa terancam sama Rusia tadi. Ya posisi mereka di tengah-tengah sih soalnya. Iya, gitu. Terus kayak apakah bisa bisakah dia dijadiin kayak contoh gitu buat negara-negara lain? Maybe yes, maybe no. I don't think so, but I don't know. Ya, Mungkin itu aja yang bisa dibilang. It's okay. Ini karena tergantung dari negara masing-masing ya, karena kepentingan nasional itu beda-beda. Gitu sih. Gimana? Maksud Faida? Baik. Seru sekali ya diskusi. Oh ya gimana kata-kata? Gimana sih? Oke, behind the scene. Oke, baik. Oke guys, seru banget ya diskusi kita hari ini dengan dua narasumber kita yang kece banget, yang banyak banget idenya dan opini mereka tersendiri gitu. Oke, untuk bisa dibilang kalau misalkan kita sebagai mahasiswa hubungan internasional itu isu seperti ini tentu aja menarik untuk kita pahami karena menunjukkan bagaimana kondisi internasional dapat mempengaruhi keputusan strategis suatu negara. Bahkan oleh masyarakat umum pun harus Iya. actually nggak menarik. Maksudnya kayak actually menarik tapi membebankan sedikit. Oke. Untuk kita mahasiswa HI seperti itu. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Boleh nggak sih sebagai penutup kita kenalan dengan salam hayu, gila? No, nggak usah. Nggak usah.